Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel Edupedia Dodit. Pada kesempatan yang baik ini, kembali lagi dengan saya, Dodit Setiawan Santoso, selaku guru pengampu mapel Bahasa Indonesia. Pada kesempatan yang baik ini, kita akan sama-sama belajar, sama-sama berbagi ilmu mengenai salah satu materi yang ada di pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks berita. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai pengertian dari teks berita, kemudian ciri-ciri teks berita, manfaat dari teks berita, dan juga unsur pembentuk dari teks berita itu sendiri. Jadi, ikuti setiap yang kami sampaikan supaya nantinya kalian paham mengenai pengertian, ciri-ciri, manfaat, dan unsur pembentuk dari teks berita itu sendiri. Oke, langsung saja kita ke pembahasan. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai pengertian. Pengertian dari teks berita itu sendiri. Teks berita merupakan teks yang memaparkan suatu informasi. Ya. Nah, di sini teks berita adalah teks yang memaparkan suatu kejadian atau informasi. Nah, yang ditulis di media cetak. Nah, media cetaknya seperti koran, majalah, buletin, kemudian disiarkan di radio atau televisi, ya. Dan bisa juga diunggah ke media online. Bisa di YouTube, bisa di Facebook, bisa di Twitter dan sebagainya. Yang penting itu media online, ya. Kemudian teks berita juga dapat diartikan sebagai sebuah berita yang dikirimkan dari suatu tempat ke tempat lain. Itu termasuk berita. Berita itu juga berisi fakta, tapi tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Ya, tidak semua fakta diangkat menjadi berita. Nah, kita ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu ciri-ciri dari teks berita itu sendiri. Ciri-ciri dari teks berita itu pastinya berbeda dari ciri-ciri teks yang lain. Ya. Nah, ini merupakan suatu khas dari teks berita itu sendiri. Ya. Yang pertama, teks berita itu berisi tentang fakta dan bukan opini, ya, bukan pendapat, ya. Jadi fakta atau benar-benar terjadi di dalam teks berita itu sendiri, atau bukan hasil dari rekayasa, ya. Kemudian yang kedua yaitu berita itu unik atau jarang kita jumpai, ya. Unik maksudnya ini berbeda, ya. Sebagai contoh, di Purbalingga ini ada salah satu destinasi wisata yang unik, yaitu destinasi wisata sejarah. Salah satunya adalah dinosaurus, ya. Nah, itu merupakan sesuatu yang unik dan bisa menjadi sumber inspirasi dalam pembuatan teks berita. Kemudian, yang ketiga, judul berita mewakili seluruh isi berita. Nah, judul, nah ini tidak hanya di dalam berita sendiri. Setiap judul itu pasti mewakili seluruh isi yang ada di dalam teks yang ditulis. Jadi, judul berita itu mewakili seluruh isi berita. Dengan kita membaca judul, biasanya kita akan memiliki gambaran mengenai isi yang akan dibahas dalam cerita tersebut, dalam berita tersebut. Ya. Karena barangkali sebagian dari kita itu ketika membaca koran atau majalah itu pasti melihat judulnya terlebih dahulu sebelum kita baca teksnya, ya kan? Nah, karena dengan judul kita tahu apa isi yang ada di dalamnya. Kemudian yang keempat yaitu bersifat objektif atau bukan hasil rekayasa. Objektif itu maksudnya yaitu objek. Objek itu sasaran. Jadi bersifat objektif yaitu sesuai fakta objeknya, tidak diada-ada, tetapi secara nyatanya apa. Misal kita ingin memberitakan tentang kondisi kondisi di sekolahan kita, ya. Kondisi sekolahan kita, nah kita jangan direkayasa tapi secara objektif.
Objeknya yaitu sekolah kita. Di dalam sekolah kita itu ada apa ya, kita beritakan. Kita tuliskan dalam teks beritanya kita. Kemudian yang kelima yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti, ya. Walaupun kita itu banyak suku, banyak bahasa, jadi di dalam penyampaian berita itu akan lebih mudah dipahami ketika kita menggunakan bahasa yang secara umum atau bahasa nasional. Salah satunya yaitu menggunakan bahasa Indonesia. Ya, jadi ketika kita membuat teks berita itu kita selalu ingat poin yang kelima, ciri-ciri teks berita yaitu menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. Supaya apa? Supaya nanti para pembaca dari teks berita yang kita buat atau video yang kita buat, nah para pembaca atau penonton itu bisa mengetahui atau memahami dari berita yang kita sampaikan. Kemudian yang keenam yaitu alur berita umumnya runtut atau kronologis. Jadi ketika kita membuat teks berita atau menyiarkan suatu berita, nah kita juga ingat poin yang keenam yaitu alur berita runtut. Alur beritanya runtut. Kita sampaikan secara runtut, secara kronologi supaya para pembaca atau pendengar dari berita kita itu dapat memahami dan mengerti dengan jelas dan tidak ada salah paham, ya, tidak ada kesalahpahaman dari apa yang kita sampaikan. Kemudian yang ketujuh, menggunakan bahasa yang menarik. Nah, kita juga bisa secara kreativitas, ya, kita menggunakan bahasa-bahasa yang menarik dengan tujuan agar para pembaca atau pendengar tertarik dengan berita yang kita sampaikan atau kita tuliskan. Sebagai contoh, ketika kita akan memberitakan suatu kejadian atau berita tentang salah satu koruptor yang ada di Indonesia. Nah, koruptor itu bisa kita gunakan istilah tikus berdasi, ya. Sebagai contoh judulnya tikus berdasi di Indonesia mulai menghabiskan uang rakyat. Nah, di situ kita bisa menggunakan istilah-istilah tertentu yang bisa menarik dari pendengar atau pembaca dari teks berita kita, ya. Semisal penghafal Al-Quran itu hafiz, ya, istilahnya, ya. Para hafiz di pondok pesantren Al-Fatah, nah, ini sudah menghafal 30 juz, ya, bukan juz 30 ya, tapi 30 juz, ya. Oke, itu bisa digunakan sebagai bahasa-bahasa yang menarik, itu bisa digunakan sebagai penarik dari para pembaca atau pendengar. Daripada menggunakan bahasa-bahasa yang biasa, kita bisa menggunakan bahasa yang menarik untuk menarik para minat pembaca dan pendengar. Oke, itu ciri-ciri, ada 7 tadi, semoga mewakili dari ciri-ciri teks berita. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu manfaat. Nah, apa itu manfaat dari teks berita? Nah, kita mungkin sudah mengira-ngira apa manfaat yang bisa kita ambil dari membaca teks berita. Oke, yang pertama yaitu memperoleh wawasan dan pengetahuan yang luas. Ya, ketika kita membaca suatu berita dan berita itu menggambarkan atau menerangkan atau menyampaikan mengenai berita yang ada di luar daerah kita, maka kita akan memiliki wawasan yang luas walaupun kita belum pernah ke sana. Ya, misal di Jakarta itu ada Monas dan sebagainya, walaupun kita belum pernah ke sana, tapi kita bisa mengetahui
Monas itu seperti apa dari berita yang disampaikan. Oke, tahu ya terkait manfaat yang pertama. Kemudian manfaat yang kedua yaitu melatih berpikir kritis dan kreatif serta bertindak efektif dalam menyelesaikan permasalahan. Nah, dengan membaca berita, kita sebagai generasi muda ini bisa melatih pikiran kita itu bisa berpikir kritis, kreatif, dan bertindak efektif. Sebagai contoh, salah satu hal yang menjadi masalah di Purbalingga adalah masalah tentang sampah. Ya, masalah tentang sampah ini baik itu di daerah provinsi yang sudah maju maupun provinsi yang belum maju. Nah, ini juga masih menjadi momok dari masalah di setiap daerah. Ya, ketika kita membaca berita, kemudian ada beberapa daerah yang sudah menemukan solusi, maka kita sebagai generasi muda ini akan berpikir kritis untuk bisa bagaimana di daerah kita itu bisa ada alat seperti yang ada di daerah lain yang sudah menemukan alat untuk membasmi atau mengurangi dari tingkat pembuangan sampah. Nah, itu adalah manfaat yang kedua ketika kita membaca teks berita, yaitu melatih berpikir kritis dan kreatif serta bertindak efektif. Kemudian, manfaat yang ketiga yaitu mengambil hikmahnya. Hikmahnya itu amanatnya. Ya. Dari membaca berita, ya, kita bisa ambil hikmahnya. Kok bisa? Ya. Kok bisa kita ambil hikmahnya? Ambil hikmahnya. Nah, sebagai contoh, jika kalian ini pernah membaca mengenai, nah, yang sekarang ini ya, tentang COVID ya. Nah, itu pastinya banyak sekali berita yang memberitakan tentang COVID ya. Baik itu dari para korban maupun dari solusi yang bisa kita lakukan untuk menanggulangi COVID sehingga tidak menjangkit kita dan juga keluarga kita. Ya. Nah, dari setiap berita itu bisa kita ambil hikmahnya. Ketika kita membaca berita mengenai korban dari COVID, jadi kita bisa ambil hikmahnya supaya kita bisa tetap disiplin menjaga kebersihan dari diri kita dengan cara cuci tangan, dengan cara selalu memakai masker dan sebagainya, dan tetap di rumah saja. Nah, itu manfaat dari berita, yaitu mengambil hikmahnya. Nah, selain itu, nah ini kaitannya dengan cita-cita atau motivasi mungkin, ya. Ketika kita membaca teks berita mengenai orang-orang yang luar biasa ya, yang memiliki prestasi ya yang cukup gemilang baik itu di tingkat daerah maupun tingkat nasional. Sebagai contoh Taufik Hidayat ya sebagai pemain bulu tangkis ya. Ketika kita membaca mengenai berita tentang Taufik Hidayat sebagai salah satu bulu tangkis yang cukup terkenal dan juga mengharumkan nama Indonesia di tingkat nasional maupun internasional. Nah, kita bisa mengambil hikmahnya dari berita tersebut, yaitu setiap apa yang kita usahakan pasti akan mendapatkan hasil ya. Hasilnya itu tergantung dari niat dan juga usaha kita ya. Oke, itu tadi manfaat dari membaca teks berita, yaitu memperoleh wawasan atau pengetahuan, melatih berpikir kritis, kreatif, dan bertindak efektif. Dan yang terakhir, mengambil hikmahnya. Oke, kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu unsur pembentuk teks berita. Nah, di dalam teks berita itu pasti ada yang membentuk. Ya.
kita singkat menjadi 5W plus 1H. Mungkin dari kalian sudah mengetahui tentang apa itu 5W plus 1H. Ya, 5W plus 1H. Ya, apa itu 5W plus 1H? Yang pertama, W yang pertama yaitu what, tentang apa, ya. Berita tentang apa? Nah, ini terkait dengan W yang pertama, what atau apa. Kemudian who itu artinya siapa. Siapa yang terlibat dalam peristiwa itu. Kemudian why, mengapa. Mengapa hal tersebut dapat terjadi. Kemudian when, kapan peristiwa itu terjadi. W yang kelima yaitu where, di mana peristiwa itu terjadi. Dan satu hanya yaitu how, bagaimana peristiwa itu dapat terjadi. Nah, itu merupakan 5W, W-nya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5, kemudian 1H. Ya. 5W plus 1H yang merupakan unsur pembentuk dari teks berita itu sendiri. Oke, ini selalu diingat bahwa dalam teks berita itu, dengan adanya teks berita itu, jika kita ingin menulis teks berita, kita gunakan rumus 5W plus 1H untuk membuat teks berita. Oke, itu tadi unsur pembentuk. Terima kasih sudah menonton dan juga selalu mendengarkan apa yang Bapak Dudi sampaikan. Ya. Salam Edupedia. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya dan juga untuk orang lain tentunya. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Edupedia.